أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم من النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita sedemikian banyak nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah kita rasakan, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Meskipun semua manusia bekerja sama untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Seandainya seluruh makhluk, seluruh manusia, mereka berusaha untuk menghitung, maka tidak akan mampu. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayah. Hidayah taufik. Allah jadikan hidayah ini adalah merupakan karunia dan nikmat yang paling besar. Dan nikmat ini adalah yang paling kita butuhkan. Dan hendaknya kita bersyukur terhadap nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terutama yang sangat besar dan paling besar ini, yaitu nikmat hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan petunjuk. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana tidaklah Allah berikan petunjuk hidayah taufik ini melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang disesatkan, betapa banyak orang yang mereka di dunia ini diberi kenikmatan oleh Allah yang demikian banyak, harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan berbagai macam kenikmatan dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan hidayah, sehingga mereka menjadi tersesat,
dari jalan Allah, tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah taufik ini. Dan mereka sedemikian banyaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan syukur nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Mensyukuri nikmat yang paling besar adalah dengan kita menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita. Ini syukur yang paling besar. Dengan menjalankan ibadah kita kepada Allah, menjalankan tujuan diciptakan manusia. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya satu. Agar kita beribadah kepada Allah. Agar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh perintah Allah, seluruh syariat Allah yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul, masing-masing Allah turunkan syariat kepada mereka. Allah turunkan syariat kepada masing-masing rasul yang berbeda-beda. Akan tetapi ada pokok-pokok prinsip-prinsip syariat yang di setiap umat, di setiap rasul yang diutus, tidak ada bedanya. Pokok-pokok agama ini sama. Prinsip-prinsip yang sangat mendasar, maka diperintahkan oleh Allah setiap nabi dan rasul. Meskipun beberapa perincian syariat itu berbeda-beda, akan tetapi ada beberapa perkara yang seluruh nabi dan rasul diperintahkan dan disyariatkan. Nah, di antara pokok-pokok yang senantiasa dan selalu dan tidak akan pernah dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak diperintahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Karena ini sebenarnya tujuan diciptakan manusia. Diciptakan manusia untuk beribadah, untuk mewujudkan, merealisasikan kalimat tauhid ini. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka maknanya adalah illa liwahidun, melainkan untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan ini yang paling penting dari seluruh perintah Allah Azza wa Jalla, seluruh syariat. Maka ini yang tidak akan pernah dilewatkan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa perintah Allah? An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah. Dan ini sebenarnya adalah merupakan pokok prinsip yang sangat mendasar. Tujuan diciptakan manusia
Mereka diciptakan oleh Allah, makhluk atau manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, kemudian Hawa istrinya, lalu dari kedua manusia pertama ini Allah Subhanahu wa taala kembangbiakkan manusia dari seorang ayah dan seorang ibu. Orang tua kita Adam dan Hawa, manusia pertama. Ibu kita Hawa dan ayah kita Adam alaihissalam. Ayah dan ibu seluruh manusia yang ada di dunia ini. Allah ciptakan manusia melalui dua manusia, dikembangbiakkan oleh Allah dengan anak keturunan Nabi Adam dan Hawa. Dan Allah jadikan proses keberadaan manusia di dunia ini setelah Nabi Adam dan Hawa sama semuanya, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan tanpa ayah. Sehingga manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah melalui perantara ayah dan ibu. Walidain, kedua orang tua, untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan. Dan kita tidak akan ada di dunia ini kalau bukan karena kedua orang tua kita. Dan dijadikan proses penciptaan manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Diciptakan manusia setelah Nabi Adam dan Hawa melalui proses harus berada di dalam rahim seorang ibu. Semua manusia dan tanpa kecuali. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang harus melalui proses di dalam rahim 9 bulan lebih. Manusia berada di dalam rahim ibunya. Subhanallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perintah yang paling penting dan ketetapan yang paling penting di dalam Al-Quran, yaitu tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengiringkan perintah untuk bertauhid ini dengan perintah yang kedua yang menunjukkan pentingnya masalah ini. Di antaranya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah menetapkan hukum alla ta'budu, hendaknya kalian tidak beribadah illa iya, melainkan hanya kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu wabil walidaini ihsana. Dan Allah tetapkan, setelah menetapkan Allah ta'budu illa iya, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan kewajiban kedua, kewajiban pertama, dan inilah yang menjadi tujuan diciptakan manusia, beribadah kepada Allah. Tapi yang kedua ini yang tidak kalah pentingnya adalah wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua
Wabil walidain ihsana, Allah tetapkan hendaknya berbuat ihsan, berbuat kebaikan, kebajikan. Subhanallah. Lalu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla lebih lanjut. Apa itu ihsan? Ihsan terhadap kedua orang tua. Ihsan kepada kedua orang tua. Bil walidain. Imma yablughanna indakal kibar. Bisa jadi. Artinya bisa jadi sebagian di antara manusia. Meskipun tidak semuanya. Yablughanna indakal kibar. Maka oleh Allah dikatakan bisa jadi di sisimu salah satu ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia tua. Tua artinya sudah mencapai usia lanjut. Sudah tua kedua orang tua ini. Salah satu atau keduanya. Bisa jadi salah satu sudah meninggal sebelum tuanya orang tua. Orang tua kita. Tapi bisa jadi kedua-duanya masih hidup sampai usia yang sudah agak tua, sudah tua. Tua renta. Au kilahuma, atau keduanya. Fala taqul lahuma uffin. Maka kata Allah, jangan ucapkan uff. Jangan ucapkan kata uff. Dalam bahasa Arab, uff ini adalah kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, itu kita ucapkan ah. Jangan mengucapkan kata-kata ah. Atau apa yang lainnya ini. Apalagi misalkan dengan kata-kata moh misalnya. Atau kata-kata yang menyinggung perasaan kedua. Kata-kata yang menyinggung. Ah. Kata-kata yang singkat tetapi ini menyakitkan. Menyinggung perasaan kedua. Fala taqul lahuma uffin. Allah sebutkan kata yang singkat, ringan kelihatannya, yang banyak diucapkan, banyak dilakukan oleh manusia, dianggap remeh, dianggap sepele. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Fala taqul lahuma uffin. Dan ditambah lagi wala tanharhuma. Jangan kalian bentak keduanya. Uff saja tidak boleh, apalagi apa? Wala tanharhuma. Jangan kalian bentak. Jangan engkau bentak. Engkau ucapkan nada yang tinggi. Nahar, tanharhuma. Engkau membentak atau mengucapkan kata-kata yang nadanya lebih tinggi. Yang biasa kita ucapkan kepada anak-anak kita atau bawahan kita. Kalau kita misalkan seorang atasan, kita punya anak buah, karyawan dan sebagainya. Ini yang biasanya kita tidak akan berani kalau itu mengatakan kepada atasan kita dengan kata-kata yang kasar atau yang keras kepada atasan. Ini kepada orang tua. Ya, ini apalagi. Subhanallah. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Subhanallah. Mengucapkan kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahadzul. Dan rendahkanlah, jangan sombong di hadapan keduanya. Wala wakhfid lahuma janahadzul. Sayap
kerendahan. Maksudnya jangan engkau berlaku sombong, angkuh, congkak di hadapan orang tua. Minar rahmah, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk rahmat. Wa qur rabbirhamhuma, kemudian ucapkanlah wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ucapkanlah doa Rabbi ya Rabbi irhamhuma, rahmatilah keduanya. Irhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah merawatku sejak kecil. Rabbayani, telah mendidikku, merawatku sejak kecil. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang paling lengkap berkaitan dengan yang seharusnya kita lakukan terhadap kedua orang. Mungkin kita banyak mendengar kajian tentang birrul walidain, keutamaan. Akan tetapi hal ini perlu diingatkan, senantiasa diingatkan. Kita ingatkan diri kita. Kita perlu mengingatkan diri kita apa yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap kedua orang tua. Dan hendaknya kita tidak bosan untuk membaca kembali ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada orang tua. Karena sesungguhnya ketika kita mendengar ayat, kita membaca ayat yang seperti ini, menunjukkan pentingnya perbuatan birrul walidain kepada kedua orang tua, sampai-sampai Allah menyebutkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah kalimat perintah yang paling penting dalam hidup manusia, yang menjadi tujuan diciptakan manusia. Itu apa? Allah ta'budu billah. Perintah untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah yang paling penting di dunia ini. Tapi diiringi oleh Allah bil walidaini ihsan. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan ini perkara yang sangat penting, bahkan paling penting setelah tauhid. Bahkan durhaka kepada orang tua, meskipun orang tua itu kafir sekalipun, adalah perbuatan dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perbuatan dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Setelah syirik kepada Allah. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tetapi yang sangat berbahaya adalah perbuatan hukukul walidain. Seorang dia datang dengan membawa amal soleh, dengan membawa tauhid. Seandainya dia membawa akidah tauhid, tetapi dia durhaka kepada orang tua, ini adalah pintu neraka jahanam yang paling dekat. Pintu neraka jahanam yang paling dekat seseorang adalah hukukul walidain. Karena kebalikannya dalam hadis Rasulullah SAW bahwa orang tua itu adalah awsati babil jannah, pintu surga paling tengah, paling besar, paling dekat seseorang. Masya Allah. Pintu surga yang paling dekat seseorang adalah orang tuanya. Apalagi ketika orang tua itu sudah memasuki usia yang tua. Nah ini. Kata Allah disebutkan di dalam ayat ini, imma yablughanna indakal kibar. Bisa jadi sampai kedua orang tua salah satunya atau keduanya itu mencapai usia dewasa. Maka mengatakan saja ini sangat besar dosanya. Salah satu dosa besar mengatakan Lah kalau membentak, ini lebih apa? Lebih besar lagi. Durhaka kepada kedua orang tua lebih besar. Maka pintu neraka yang paling bahaya, paling dekat dengan seseorang
adalah kedua orang tua. Apalagi ketika kedua orang tua itu dia tinggal bersamanya. Ini ujiannya lebih besar lagi. Ujiannya lebih besar. Masya Allah. Tetapi kedua orang tua itu apabila kita bisa menjalankan perbuatan birrul walidain ini di usia orang tua yang sudah tua, pada saat itu orang tua membutuhkan anaknya, ganjarannya, pahalanya jauh lebih besar. Seorang melakukan perbuatan dosa-dosa besar, tetapi dia mempunyai satu amalan, birrul walidain, luar biasa. Karena pahala, ganjaran, berbuat baik birrul walidain kepada kedua orang tua. Ini adalah pintu surga yang paling besar, paling luas, awsat, paling tengah. Dan akrab dalam sebagian riwayat akrabu babil jannah. Yang paling dekat dari pintu-pintu surga. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah taala, Rasulullah SAW suatu ketika berkata, "Raghima anf rajulin." Raghima anf, celaka atau hina. Raghima anf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali, raghima anf. Tsumma raghima anf. Sungguh celaka, hina. Kata Abu Hurairah, "Man ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Siapa yang terhina? Ini doa Rasulullah SAW mengucapkan ragiman, celaan dan sekaligus doa. Alhamdulillah. Kalau didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, "Man adraka abawai indal kibar," yaitu orang rajul atau orang yang dia menemui, mendapatkan masa di mana kedua orang tuanya atau salah satu, nah ini ahaduhuma au kilahuma adraka abawai, dia menemui masa-masa orang tuanya dalam keadaan tua, walam yudkhilahul jannah, tetapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Atau dalam satu ayat, falam yadkhul jannah, tapi dia tidak bisa masuk surga. Sungguh rugi, sungguh celaka kalau kedua orang tua masih hidup di usia yang sudah tua, tapi tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena kalau orang tua itu sudah dalam keadaan usia yang tua, membutuhkan anak-anaknya, maka kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua yang selama ini memeliharanya, selama ini mendidiknya dari mulai kecil, itu kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua dan ganjaran yang luar biasa besarnya. Tidak ada amal soleh yang lebih besar setelah rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka justru disebutkan oleh sebagian ulama, ini adalah perkara yang sangat penting. Bahkan seseorang yang dia beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban, tapi dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, sungguh ini bisa menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Ini neraka jahanam, dan ini yang paling berbahaya. Padahal dia beribadah ini dengan menjalankan perintah birrul walidain kepada kedua orang tua pada saat dibutuhkan. Masya Allah.
Ini adalah amal yang sangat luar biasa. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya kedua orang tua yang sudah tua tidak bisa memasukkan seorang ke dalam surga, ini sudah kebablasan, sudah kebacut. Makanya kalau orang mengetahui kebaikan dan besarnya pahala birrul walidain, seseorang atau anak-anak yang mempunyai didikan yang dia mengetahui kemuliaan, keutamaan mengasuh orang tua pada saat sudah besar, maka ini tidak akan ada namanya panti jompo. Kalau seseorang itu mengetahui keutamaan birrul walidain yang seperti ini, nggak laku panti jompo. Kecuali hanya diisi oleh orang yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak. Subhanallah. Tapi kalau orang itu punya anak, maka orang yang faham dan mengerti keutamaan mengasuh dan mendidik orang tua, mengasuh dan merawat orang tua pada saat besarnya, nggak akan ada seorang anak yang meletakkan orang tuanya menaruh di panti jompo meskipun dibiayai. Panti jompo mungkin ada yang VIP misalnya, ya. Nah, ada yang VVIP, pokoknya seluruh kebutuhannya dipenuhi. Pembantu, orang tua tidak perlu apapun pekerjaannya. Tapi apa? Anaknya sibuk bekerja. Subhanallah. Meskipun demikian, akan tetapi seorang yang benar-benar dia bisa memanfaatkan kesempatan ini, tidak akan menyia-nyiakan. Dia akan merawat orang tuanya. Masya Allah. Memenuhi apapun yang diminta oleh orang tuanya, selama tidak menyelisihi syariat. Subhanallah. Ini keutamaan merawat orang tua pada saat usia saatnya. Karena itu disebutkan di sini. Sampai-sampai larangan mengatakan saja, ini sudah merupakan perbuatan durhaka kepada Allah. Apalagi kalau menelantarkan orang tuanya, membiarkan orang tuanya di panti jompo dan sebagainya. Subhanallah. Dan diperintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Meskipun orang tua memerintahkan atau orang tua ini adalah orang tua yang bukan muslim, bahkan menyuruh orang tuanya, menyuruh anaknya untuk keluar dari Islam. Menyuruh anaknya keluar dari Islam, akan tapi dia tidak membalas dengan ucapan yang baik, yang buruk, tapi membalas dengan ucapan yang baik. Sebagaimana disebutkan, para sahabat di antara mereka ada yang orang tuanya ini sampai mengancam. Ini kalau tidak keluar dari agama Muhammad, maka ibunya bakal bunuh diri. Ya, bakal bunuh diri. Maka sang anak ini tidak membalas dengan ucapan yang kotor atau kasar, tetapi menyatakan kepada orang tuanya, ibunya, "Hai ibu, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa dan satu persatu keluar, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad." Dia menyampaikan dengan jelas, dengan tegas, kalau ini perintahnya tidak ditaati, tetapi tetap mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Tidak sampai meninggikan ucapannya, akan tapi menyampaikan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik. Sampai akhirnya ibunya melihat tidak bisa lagi anaknya ini dihalangi. Akhirnya ibunya pun tidak jadi bunuh diri. Ini subhanallah, tidak jadi bunuh diri. Dan inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Cobaan dan ujian mereka.
Jadi sekalipun orang tua bahkan memerintahkan kesyirikan, perintah ini tidak ditaati. Fala tuti'huma. Kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya berusaha jahadaka ala an tusyrika bihi, berusaha untuk mengajak untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya, wa qul lahum qaulan karim. Nah ini, fala tuti'huma. Tetapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah keduanya itu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Meskipun kedua orang tua menentang apa yang menjadi jalan hidup kita, akidah kita, memusuhi kita. Bahkan bisa jadi ada orang tua yang mungkin membuang kita sejak kecil. Ada orang yang bercerita, saya ini dibuang oleh kedua orang tua saya, ditinggal. Akhirnya yang merawat adalah orang lain, orang yang bukan orang tuanya, dirawat. Bisa jadi ibunya membuang di tong sampah, ya. Atau bahkan hampir membunuhnya, mau diaborsi, tidak berhasil. Subhanallah, bisa jadi. Akan tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Meskipun orang tua berusaha jahadaka ala tusyrika bi, tapi taati keduanya. Ini fala tuti' wa qul, dan katakan kepada kedua orang tua itu ucapan yang baik. Sehingga perbuatan baik kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang mutlak. Meskipun orang tua berbuat buruk kepada kita. Meskipun orang tua berbuat buruk kepada kita, maka tetap perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah merupakan perintah yang wajib, yang mutlak. Meskipun orang tua memerintahkan yang buruk, bahkan berbuat syirik kepada Allah. Sehingga doa orang tua ini salah satu di antara doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Bahkan apabila kita ini kedua orang tua kita zalimi dan mereka orang-orang yang musyrik sekalipun, bisa jadi ketika dia berdoa kepada Allah karena perbuatan kita kezaliman anaknya, bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan doa orang tua ini doa yang berbahaya. Doa salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah doa apa? Doa orang tua, doa ibu. Makanya ini juga peringatan bagi kita orang tua. Jangan sampai anak kita ini meskipun akalnya luar biasa, meskipun mungkin durhaka, meskipun seandainya apa? Durhaka kepada orang tuanya, hendaknya jangan mendoakan keburukan. Doakan kebaikan. Doakan kebaikan kepada anak-anak kita. Doakan agar anak kita itu diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla sehingga mereka berbuat birrul walidain. Berbuat birrul walidain kepada orang tua. Meskipun mungkin sekarang sudah bertahun-tahun anaknya ini durhaka, tetapi bisa jadi seorang anak dengan doa ibunya, dengan doa orang tuanya itu berubah. Allah merubah hati sang anak ini menjadi anak yang berbakti birrul walidain kepada orang tua. Ini salah satu pentingnya doa ibu. Pentingnya doa seorang ibu. Ada seorang ibu yang datang dan mengatakan bahwa anaknya ini menghilang, pergi meninggalkan.
dirinya selama bertahun-tahun dan tidak tahu di mana keberadaannya. Di mana keberadaan sang anak ini. Bertahun-tahun bahkan ibunya sudah tua. Ketika menyampaikan itu, saya berkata kepada sang ibu ini, tidak ada yang bisa mengembalikan anak ibu kecuali Allah. Dan doa seorang ibu adalah doa yang mustajab. Doa yang apa? Yang mustajab, yang sangat dikabulkan oleh Allah. Maka tidak ada yang bisa menolong yang paling bermanfaat. Karena ibunya ini dia minta amalan apa, minta didoakan, minta amalan yang bisa mengembalikan anaknya ini. Biasanya kalau orang itu kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia sayang, dia datang ke dukun, kemudian minta atau kepada orang tua begitu ya, minta supaya apa? Supaya dikasih bacaan amalan, kemudian supaya anaknya ini apa? Pulang. Maka ketika itu saya menyampaikan tidak ada yang lebih kuat melebihi doa seorang ibu. Doakan. Saya sudah berdoa, doakan. Pokoknya nggak usah apa? Nggak usah bosan berdoa. Masya Allah. Tidak lama setelah itu, kemudian anak ini mungkin setelah beberapa tahun, sabari saja berdoa. Insya Allah jika dia masih hidup akan dikembalikan oleh Allah. Allah akan mengembalikan. Masya Allah. Kembali. Anaknya ini sudah bertahun-tahun, akhirnya apa? Akhirnya datang. Akhirnya datang. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Karena doa seorang ibu, doa orang tua ini sedemikian saja. Maka gunakan kesempatan doa seorang ibu dan doa seorang bapak, orang tua untuk anaknya. Dan untuk kebaikan, anak yang nakal sekalipun, sudah terlanjur saya baru ngaji Ustaz. Anak saya sudah apa? Salah asuh, salah didik. Sehingga apa? Sejak kecil ini nggak dididik untuk berbakti kepada orang tuanya, pendidikannya, sekolahnya, sampai akhirnya sekolahnya udah tinggi. Sekolahnya udah tinggi, akhirnya udah berpisah dengan orang tuanya. Ada lagi orang tua, kedua orang tuanya ini yang datang kepada saya juga, melaporkan tentang anaknya. Ini anak durhaka, anak ini kepada orang tuanya, tidak memperhatikan orang tua, kasar ucapannya kepada orang tua. Subhanallah. Ini bapak dan ibunya mengeluh, anaknya demikian. Subhanallah. Maka saya cuma memberi nasihat kepada kedua orang tua, terutama ibu. Terutama ibu, jangan doakan yang buruk. Jangan doakan yang buruk, meskipun anak ini durhaka. Bahkan anak ini katanya terpengaruh dengan istrinya. Sudah, doakan sang anak ini menjadi baik. Dia tidak demikian kecuali karena istrinya. Istrinya orang yang buruk. Sikapnya terhadap mertuanya. Dan anaknya ini terpengaruh dengan apa? Dengan istrinya. Istrinya ini yang membuat anak ini jauh dari orang tuanya, bahkan durhaka. Maka saya nasihatkan, jangan doakan keburukan. Jangan balas dengan apa? Dengan keburukan. Doakan yang baik. Subhanallah. Maka setelah beberapa tahun, ini kemudian ketika itu saya tanyakan kembali setelah mengirim WA. Akhirnya orang tuanya mengatakan, alhamdulillah anaknya sudah apa? Sudah kembali baik. Menjadi baik. Masya Allah.
Itu semuanya hanya satu yang saya nasihatkan, yaitu apa? Berdoa, doa seorang ibu, doa seorang ibu. Ini apalagi ini dua-duanya, bapak dan ibu masih hidup, kemudian apa? Dua-duanya mendoakan anaknya. Sudah, jangan bosan berdoa. Jangan bosan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jangan putus asa. Dan ana inda husni dhanni abdi. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Sebagaimana disebutkan Rasulullah bahwa Allah berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Persangkaan baik maka dia baik. Persangkaan buruk maka dia buruk. Subhanallah. Sesuai dengan apa yang dia sangka kepada Allah. Makanya disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Kata Allah, wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia. Biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, agar berbuat baik kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya itu sudah mengandungnya wahnan ala wahnin. Wahan artinya lemah, lemas. Kondisi orang yang hamil itu kondisi yang energinya tersedot. Energinya seorang ibu yang hamil ini tersedot kepada anaknya sehingga melemahkan dirinya. Makanya kalau seorang ibu itu dia ketika hamil maka makannya lebih banyak, butuh makanan yang lebih banyak, tidak seperti biasa. Meskipun kebiasaannya seorang ibu nggak suka makan, misalnya seorang wanita makannya sedikit, tapi ketika hamil menyusui maka dia banyak apa? Banyak makan, karena dia membutuhkan untuk anaknya. Maka ketika seorang ibu itu ada sebagian wanita yang kalau hamil itu teler, nggak bisa makan, setiap makan muntah. Maka ini siksaan yang paling berat bagi seorang wanita adalah ketika dia apa? Ketika dia hamil. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan, kesusahan di atas kesusahan. Ini. Coba kalau kita itu setiap saat kita membawa beban, taruhlah misalkan 3 kilo. Kita apa? Kita ini membawa beban 3 kilo setiap saat. Subhanallah. Itulah yang dirasakan oleh seorang wanita yang sedang apa? Sedang tambah tua, tambah berat. Ini karena bukan hanya berat bayi. Kalau berat bayi mungkin misalkan 3 kiloan lah. Tapi itu belum plasentanya, belum air ketubannya. Sehingga kalau di total mungkin seorang hamil wanita itu bisa jadi berat tambahan yang beban yang dia bawa itu selama 9 bulan. Itu bisa sampai 5-6 kilo. Iya, 5-6 kilo, bahkan lebih. Coba kalau kita, bapak-bapak ini menggendong apa? Taruhlah pasir, dicoba saja ya. Atau beban yang berat. Jadi digendong, ditaruh di perut. Subhanallah. Ini baru seorang bapak ini fisiknya tidak terkurangi. Tapi seorang ibu, dia di samping membawa beban, ini tersedot energinya. Makanya Allah SWT ketika menyebutkan wahnan ala wahnan, ini bukan hanya semata-mata kelemahan biasa, tapi ini adalah suatu penderitaan. Nah, ini beban. Tetapi seorang ibu ketika hamil, dia dengan sabarnya. Itu 9 bulan di dalam perut. Setelah itu tidak hanya cukup 9 bulan. Setelahnya anak ini ketika lahir menjadi beban tersendiri, beban yang lainnya. Tetapi kasih sayang seorang ibu mengalahkan rasa sakit, mengalahkan rasa capek, mengalahkan rasa berat ini. Dia merasakan kebahagiaan meskipun dia harus menderita, harus ngalah waktunya, malam hari sudah nggak bisa tidur seperti semula. Sementara suaminya
Ini anaknya, bayinya menangis pun dia apa? Yang dibangunkan istrinya. Iya kan? Ini bapak itu kalau bangun di tengah malam anaknya nangis, ibunya yang dibangunkan. Subhanallah. Sang ibu harus menetai, harus menceboi dan seterusnya. Dan demikianlah perjuangan seorang ibu. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah SAW, man ahakun nasi bibirri, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan kebaikan terhadapnya? Siapakah orang yang paling layak, yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Yang paling berhak, yang paling pertama kali saya berbuat baik. Artinya kalau perbuatan baik ini saya harus memilih di antara manusia. Entah itu saudara, mertua, istri, anak, dan seterusnya. Siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuk. Siapa? Ibumu. Kemudian summaman. Sahabat ini mengatakan summaman dalam satu riwayat mah. Kemudian siapa? Summamah. Kemudian siapa lagi? Kata Rasulullah, ummuk. Sahabat ini sebenarnya pengennya siapa yang lain selain ibunya. Tetapi jawaban Rasulullah 3 kali berturut-turut sampai sahabat ini mengatakan mah. Bukan hanya man, summaman, enggak. Summamah. Kemudian siapa lagi? Maksudnya selain ibu. Tapi Rasulullah jawabannya selama 3 kali ibumu. Ini baru kemudian yang keempat, summama. Sahabat ini bertanya lagi, penasaran. Kok cuma ibu saja? Kemudian abu, kemudian ayah. Masya Allah. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama bahwa dari sini menunjukkan hak ibu ini 3 kali lebih besar daripada hak ayah. Hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Artinya seandainya dia harus memilih, misalnya sang ibu dan sang ayah ini sudah bercerai. Misalnya, dia harus berbuat baik kepada siapa? Maka ibu. Ini waktu yang dia berikan untuk berbuat baik adalah kepada ibu. Seandainya dua-duanya sama-sama membutuhkan. Dan dia tidak bisa memilih di antara keduanya. Yang tinggal ataukah yang dia berbuat baik kepada. Dia kunjungi yang mana ini? Kalau terpisah, seandainya dari satu, alhamdulillah masih bisa Pak, dua-duanya. Tapi ketika terpisah, maka ibunya lebih berhak. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Sehingga dalam satu riwayat, kata sahabat ini, ya Rasulullah, man ahaqu bihusni suhbah. Siapakah yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Ini maka ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abaka. Ini summa adnaka wa adnaka. Dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah langsung menyebutkan 3 kali. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapak. Kemudian selain mereka berdua. Artinya selain mereka berdua kepada istri, kepada anak, kepada saudara dan yang lainnya. Siapa yang paling dekat denganmu, maka itulah yang engkau berikan perbuatan baik itu setelah kedua orang tua, setelah ibu 3 kali lipat, ini maka kemudian bapak. Masya Allah. Karena itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Ayyul amali ahabbu ilallah. Ada seorang tanya, sahabat Ibnu Mas'ud, amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Amal maksudnya amal perbuatan yang terbaik. Salat pada waktunya. Ini yang pertama dijawab oleh Rasulullah SAW. Qultu summa ayy. Kemudian apa? Kata Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah,
birrul walidain. Bayangkan, sholat ini yang pertama. Sholat pada waktu ini yang terbaik. Setelah itu birrul walidain. Disebutkan yang nomor 2 setelah amal terbaik itu sholat. Sholat ini diperintahkan, sholat 5 waktu. Ini diperintahkan langsung oleh Allah di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, sholat apa? 5 waktu. Makanya ini amal yang paling penting dan amal paling besar. Ini rukun Islam setelah kalimat la ilaha illallah, sholat. Tapi ternyata yang kedua bukan zakat lagi yang disebut oleh Rasulullah. Bukan puasa, bukan haji, bukan rukun Islam selain sholat. Bayangkan di sini. Tapi yang kedua disebut oleh Rasulullah, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana tadi urutannya, ibu. Birrul walidain. Kemudian ditanya setelah itu, summa ai. Kemudian apa setelah itu? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga disebutkan jihad fi sabilillah. Salat, birrul walidain, dan baru jihad fi sabilillah. Padahal Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lainnya, darwatu sanamil jihad. Puncaknya amal itu adalah apa? Jihad. Tetapi birrul walidain lebih penting. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah ini, minta supaya dia diizinkan untuk berjihad. Minta diizinkan untuk berjihad. Nah ini. Kata Rasulullah SAW, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, ini kedua orang tua masih hidup? Kata Rasulullah tanya. Ketika itu sahabat ini mengatakan iya, masih hidup. Nah, ini. Kata Rasulullah, fafihi ma fajahid, maka berjihadlah terhadap keduanya. Maksudnya berjihadlah, ini artinya bersungguh-sungguhlah. Karena jihad itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Butuh kesungguhan, butuh biaya, butuh tenaga, waktu. Jihad maksudnya perang. Itu butuh waktu, tenaga, bahkan taruhannya nyawa. Berjihad fisabilillah. Makanya Rasulullah menyebutkan darwatu sanamil jihad. Puncaknya amal itu adalah jihad fisabilillah. Tetapi sahabat ini ketika pengen berjihad, Rasulullah SAW melihat ini sahabat ini yang pengen berjihad fisabilillah, punya kemampuan. Maka Rasulullah bertanya, kedua orang tua masih hidup? Iya. Fafihi ma fajahid. Rasulullah lebih mengutamakan birrul walidain. Kalau seandainya orang tuanya pas sedang membutuhkan, maka salah satu alasan yang bisa diterima. Bahkan seseorang ketika diwajibkan, misalkan suatu saat ada wajib militer, ada suatu masa di mana pemerintah penguasa mengharuskan setiap warga yang dewasa untuk berjihad. Ini atau tanfirul am, yaitu apa? Panggilan umum. Apa namanya kalau di Indonesia? Wamil ya. Wajib militer misalkan. Diumumkan bahwa seluruh warga yang dewasa balik harus ikut serta dalam jihad hadapi musuh. Seandainya ada wajib militer, kemudian ada seorang yang datang, ini tidak boleh ada alasan misalnya, kecuali apa? Kecuali salah satunya yang bisa menjadi alasan paling kuat. Maka seorang imam, seorang pemimpin, panglima ataukah penguasa ketika mewajibkan jihad, maka ketika ada seorang yang menyampaikan alasan tidak bisa ikut jihad, ini salah satu alasan yang bisa diterima, bahkan berbalik. Kalau dia itu punya orang tua, saya harus mengurusi orang tua saya, maka ini justru tidak boleh berjihad.
Justru tidak boleh apa? Berjihad. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Rasulullah ketika ada seorang pengen berjihad, bukan wajib ini, padahal ini adalah apa? Sesuatu yang seandainya dibutuhkan jihad fisabilillah, diwajibkan kepada setiap warga negara. Tetapi ini menyampaikan orang tua saya sakit, orang tua saya butuh saya untuk merawatnya. Maka tidaklah dijawab oleh Rasulullah, cari siapa yang merawat kemudian kamu jihad. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan fafihi mafajahid. Kamu berjihad untuk orang tuamu itu. Maksudnya apa? Rawat orang tuamu. Jaga orang tuamu. Kamu urusi orang tuamu. Ini jihadnya. Bahkan ini lebih afdal daripada ketika dia kemudian saya serahkan orang tua saya, ibu saya, bapak saya, dan pembantu. Gampang sudah. Ini saya jihad saja. Tidak. Tapi justru yang lebih terbaik dia tinggalkan jihad. Dia urusi orang tuanya. Jika memang itu adalah memang alasan yang dia sampaikan, yang memang dia itu adalah alasan yang sesungguhnya, maka ini adalah justru merupakan amalan yang lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi sahabat Mistah ini yang atau yang pengen minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad, maka dijawab oleh Rasulullah SAW agar dia berjihad untuk kedua orang tuanya. Dan kemudian yang berikutnya, seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menyambung tali silaturahim. Dan itu salah satu di antara prinsip yang mendasar dan sejak awal Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah di awal Rasulullah diutus. Sejak di Mekah. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang apa yang diajarkan, maka Rasulullah menjawab, itu apa? Aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah dan menyambung tali silaturahim. Itu ketika Rasulullah sejak di Mekah. Rasulullah diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Maka apa makna menyambung tali silaturahim? Menyambung tali rahim. Rahim itu apa? Rahim adalah apa yang Allah ciptakan di dalam seorang wanita. Itulah sesungguhnya asal dari silaturahim. Hubungan karena rahim. Hubungan yang disebabkan karena apa? Hubungan rahim. Berarti seluruh sambungan tali silaturahim ini pada asalnya adalah dari seorang ibu. Hubungan yang berkaitan dengan ibu. Rahim ini ada pada ibu. Seandainya bukan karena ibu yang di dalamnya, dalam tubuhnya ada rahim, maka tidak ada namanya sambung silaturahim. Kecuali karena ada ibu yang melahirkannya. Sehingga hubungan orang tua, kedua orang tua inilah yang sesungguhnya menjadi dasar dari perintah untuk menyambung tali apa? Tali rahim, menyambung tali silaturahim. Ini di mana Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan. Ini dalam satu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang menceritakan ada seorang aqbala rajulun ila nabiyillah. Ada seorang yang datang kepada Nabi. Faqala ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Aku berbaiat untuk berhijrah dan jihad. Abtagil ajra min Allah. Aku hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kata Rasulullah, fahal laka min walidaik ahadun hayyun? Apakah ada salah satu atau kedua orang tuamu yang masih hidup? Yang masih hidup. Satu saja. Maka qaulana bal kilahuma. Sahabat ini menjawab, iya masih ada, bahkan dua-duanya masih apa? Masih ada, kata sahabat ini. Kata Rasulullah, fatabtagil ajra minallah ta'ala. Ini sahabat ini datang berbaiat, pokoknya saya pengen mengharapkan jihad, saya hanya mengharapkan wajah Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Ini sudah pengen jihad, hijrah dan kemudian berjihad. Saya hanya menginginkan wajah Allah. Kata Rasulullah, kamu betul mengharapkan wajah Allah?
Ini tanya Rasulullah SAW. Betul kamu ingin mengharapkan wajah Allah? Qala na'am. Serius ini. Saya, iya kata sahabat. Serius. Qala farji. Farji ila walidayk. Kamu kembali kepada kedua orang tuamu. Fa ahsin suhbatahuma. Dan pergaulilah keduanya dengan baik. Pergaulilah keduanya dengan baik. Masya Allah. Sehingga orang yang minta izin untuk bisa diikut sertakan di dalam jihad ini, justru oleh Rasulullah SAW ketika ditanya ahayyun walidak, apakah hidup kedua orang tua? Qala na'am, fafihima fajah. Maka terhadap keduanya hendaknya engkau berjihad. Dari hadis-hadis yang sebenarnya demikian banyak ini, seandainya kita membacakan, subhanallah. Nah, ini menunjukkan pentingnya, bahkan amalan terbesar setelah sholat pada waktunya, setelah tauhid, setelah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka amalan yang sangat besar ini adalah berbuat baik kepada orang tua dan menyambung tali silaturahim yang paling penting. Karena menyambung tali silaturahim itu pokoknya ada hubungan rahim, hubungan famili, keponakan, paman, bibi, kakek nenek, kemudian yang pamannya, ini, atau saudara, sepupu dan sebagainya. Ini rahim semuanya, hubungannya, hubungan rahim. Maka yang paling penting dalam menyambung tali silaturahim adalah kedua orang tua. Ini yang paling penting dari rahim, tali rahim yang paling kuat adalah ibu. Kemudian bapaknya. Kemudian yang lainnya setelah. Maka seluruh hadis-hadis tentang menyambung tali silaturahim, maka semuanya yang paling penting itu adalah kepada orang tua. Jadi seluruh hadis yang berkaitan tali silaturahim, ini semuanya yang paling pertama kali orang tua. Baru setelahnya yang lainnya. Kalau dia menyambung tali silaturahim tapi kepada ibunya, kepada bapaknya dia tidak nyambung, berarti dia sebenarnya sudah memutus tali paling penting. Tali rahim paling apa? Paling penting itu orang tua, ibu dan bapak. Maka ini yang didahulukan. Semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita, dan silahkan apabila ada yang ditanyakan. Ya. Apakah kita manusia itu pakai pada ibunya dan apakah kita manusia itu pada ibunya dan kita lemah dalam berbakti kepada bapak kita, dan apakah itu termasuk dari sekarang karena kita akan berbakti kepada bapak dan kedua, apakah ada salah diri kepada orang Ya. dan apakah berbakti kita dengan diri. Tentang masalah berbakti kepada bapak, sebagaimana tadi disebutkan, secara umum berbakti kepada kedua orang tua ini disyariatkan. Akan tetapi kedudukan seorang ibu adalah yang lebih penting atau lebih besar, yang seharusnya kita memberikan hak ibu ini sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah pada saat ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun nas bi suhbati bi husni suhbati. Siapakah orang yang paling berhak untuk saya berikan persahabatanku atau pergaulanku dengan baik? Kata Rasulullah, ibumu, kemudian bapak. Ini porsinya seperti itu.
porsinya adalah apa? Seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian ketika dia kemudian memberikan semuanya kepada ibu, bapak enggak. Memang porsinya demikian. Ibu ini yang paling penting, paling utama, baru kemudian apa? Bapaknya. Sehingga bukan kemudian seseorang, bapaknya sama sekali nggak dia apa? Nggak dipedulikan. Nah, tapi memang di dalam syariat ini memang porsinya seperti porsi. Dan memang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia, seorang anak banyak yang lebih dekat kepada apa? Ibunya. Karena ibunya yang merawatnya, ibunya yang mengasuhnya. Yang mungkin jarang atau sedikit seorang bapak lebih perhatian pada anak daripada ibunya. Ini memang mungkin ada, ya kan? Ibunya melahirkan anaknya ini, setelah itu mungkin berpisah, malah justru anak ini dirawat oleh bapaknya. Ibunya mungkin meninggalkan. Ibu yang seperti ini sudah sebenarnya keluar dari fitrah seorang ibu. Dan kalau bukan karena godaan syaitan, yang mengeluarkan seorang ibu dari fitrahnya, fitrah seorang ibu dia akan lebih dekat pada anaknya. Hubungan rahimnya, hubungan batinnya itu lebih kuat. Tetapi bisa jadi karena godaan syaitan, maka hubungan seorang ibu dengan anak ini menjadi apa? Jauh. Disebabkan oleh wanita, misalkan selingkuh, misalkan, ya kan? Ini wanita selingkuh, dia anaknya ini dia tinggalkan, dia kemudian pergi dengan laki-laki yang lainnya. Sampai akhirnya anaknya sudah nggak dia urus. Kenapa? Ini syaitan semua. Ini bahayanya. Syaitan ini salah satu target utamanya adalah memisahkan seorang suami istri. Dua orang suami istri itu targetnya. Makanya perselingkuhan ini atau seorang istri ini kemudian meninggalkan suaminya dan seterusnya. Maka ini adalah salah satu keberhasilan syaitan yang paling besar. Ini yang diapresiasi oleh iblis. Jadi iblis ini apa? Ketika dapat laporan dari para syaitan anak buahnya, ini yang satu bisa berhasil mengadu domba sesama manusia, ini sudah bisa berhasil menyebabkan dia membunuh, berhasil menyebabkan dia mencuri, merampok dan yang lainnya, perbuatan maksiat, berzina dan seterusnya. Yang satu dia bisa memisahkan antara dua orang suami istri. Maka ini yang diapresiasi oleh siapa? Oleh iblis. Subhanallah. Ini menunjukkan bahaya ini. Nah, fitrahnya memang manusia yang lebih dekat kepada ibu. Tetapi bukan berarti dia melalaikan, menelantarkan kepada bapaknya. Apakah ada kisah yang menunjukkan perbaktinya seorang anak kepada bapaknya? Ya, ini. Kalau kisah secara langsung dari sahabat Rasulullah SAW disebutkan yang paling banyak adalah seorang berbakti kepada ibunya, seperti Uwais Al-Qarni. Kemudian para sahabat yang lainnya. Nah, termasuk yang disebutkan kalau kita menilai kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengislamkan ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah ini namanya Utsman. Utsman bukan Utsman bin Affan, tapi adalah apa? Utsman ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, termasuk yang mengislamkan bapaknya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini salah satu di antara birrul walidain terbesar adalah ketika seseorang mendapati orang tuanya dia bukan muslim. Dia berusaha mendakwai. Berusaha mendakwai birrul walidain. Maka
ini salah satu yang terbesar. Amal solehnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terbesar terhadap orang tuanya, yaitu Abu Quhafah Utsman. Abu Quhafah adalah mengislamkan ayah. Dan disebutkan ketika itu Utsman atau Abu Quhafah itu datang kepada Rasulullah SAW, dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Bersyukurnya Abu Bakar sampai bisa mengislamkan apa? Ayahnya. Dua orang tuanya, Abu Bakar As-Siddiq, bapak dan ibu. Dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan seluruh rambutnya itu putih. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ini salah satu di antara yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW memuji orang yang beruban di dalam Islam. Ini salah satu di antaranya adalah hadis karena apa? Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh rambutnya ini uban, makanya seluruh rambutnya putih. Ini Masya Allah. Dan ini salah satu di antara yang disebutkan di antara perbuatan baik seorang anak kepada bapaknya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah mendapatkan semuanya. Birrul walidaini itu mengislamkan orang tua. Tidak ada amalan yang lebih besar kecuali apa? Mengislamkan kedua orang. Ini adapun keutamaan membebaskan atau keutamaan berbakti kepada orang tua yang tidak bisa dibalas perbuatan orang tua kepada anaknya kecuali ada satu hal. Kalau seandainya orang tua itu budak, seandainya orang tuanya adalah seorang apa? Budak, itu yang mungkin bisa mengimbangi perbuatan baik atau dia bisa membalas kebaikan orang tua bapak dan ibunya, yang dia bisa membalas dan setimpal dengan jasa orang tua adalah apabila seorang anak mendapati ayahnya atau ibunya itu budak, dia kemudian menebusnya. Menebus, jika seorang budak maka dia tebus. Itulah yang bisa apa? Bisa menandingi atau bisa membalas kebaikan. Mungkin demikian. Pertanyaan kedua tadi apa? Ya, sudah terjawab. Yang kedua tadi. Ayat. Berbakti kepada ibu tiri apakah sama? Tidak sama. Berbakti kepada ibu tiri ini tidak sama. Tetapi itu adalah salah satu di antara perbuatan baik kepada bapaknya. Salah satu di antara berbuat baik kepada bapaknya adalah berbuat baik kepada ibu tirinya, istrinya bapak. Ia mau menghormati, merawatnya. Apalagi jika dia itu sejak kecil mungkin dirawat oleh ibu tirinya. Sejak kecil mungkin dirawat oleh ibu tiri. Tetapi tidak bisa mengalahkan berbuat baik kepada ibu kandung. Ibu kandung, karena ibu tiri ini di dalam bahasa Arab tidak disebut dengan ibu. Ini, tetapi istrinya bapak. Istrinya apa? Bapak. Mungkin kalau istilah kita ibu tiri, nah, gitu ya. Tapi kalau disebut ummi, maka ini tidak digunakan kecuali kepada apa? Ibu kandung atau nenek di atas. Nenek. Sebagaimana abi itu bisa digunakan untuk bapak atau kakek yang di atas. Ini abi, bapakku. Makanya dalam bahasa Arab bapak itu disebutkan dalam Al-Quran dengan aba, bapakku. Maksudnya siapa bapak-bapakku? Bapak kan cuma satu. Ya. Maksudnya adalah ke atas. Itu disebut dengan bapak. Nabi Adam bapak kita. Kita ini bapaknya siapa? Nabi Adam. Nabi Nuh bapak kita. Di manusia itu semuanya mereka sampai Nabi Adam itu disebut dengan bapak. Kakek itu sebenarnya dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan apa? Bapak. Nah, anak, cucu itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibn. Kata Rasulullah kepada Hasan dan Husain,
ibni hada. Ketika Rasulullah mengatakan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, putranya Ali, ketika masih kecil Rasulullah menggendongnya, mangkunya. Rasulullah mengatakan ibni hada, anakku ini. Padahal yang dimaksudkan adalah siapa? Cucunya, ibni hada. Nah, itu. Adapun bapak tiri, ibu tiri, maka tidak disebut dengan bapak dalam bahasa Arab. Ini, yaitu apa? Zaujul suaminya apa? Ibu. Suaminya apa? Ibu atau istrinya bapak. Jadi penyebutannya demikian kalau dalam bahasa Arab. Mungkin kalau diterjemahkan ya jadi ibu tiri, jadi bapak tiri, nah, seperti itu. Anak tiri ya kan? Baik. Mungkin demikian, ya silahkan. Waalaikumsalam. Lalu semuanya itu apabila tidak bisa kemudian orang tua di siang karena itu bisa orang tua kemudian karena tugas lalu selanjutnya orang tua itu lebih dan tempatnya itu lebih banyak sana ibadahnya lebih banyak. Pertanyaan dari saya, apakah itu sudah Adapun menempatkan orang tua di panti jompo dan sebagainya, apabila itu bisa jadi permintaan orang tua untuk ditempatkan dan orang tua lebih nyaman misalnya. Meskipun itu adalah janggal kalau seandainya orang tua merasa lebih nyaman di panti jompo. Apakah itu sejujurnya atau tidak? Lebih nyaman dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan perbuatan birrul walidain itu secara langsung. Secara langsung. Tidak mengapa kalau seandainya orang tua atau seorang anak itu menempatkan dan yang lebih baik bukan di panti jompo, akan tetapi dia tempatkan di rumah, dia datangkan pembantu seandainya harus membantu, dia merawat orang tuanya sehingga setiap hari dia bisa ketemu. Ini karena yang dibutuhkan orang tua itu bukan hanya perawatan fisiknya saja, bukan hanya perawatan fisik, tetapi kedekatan seorang anak, dia yang mungkin menyuapi, mungkin dia yang kemudian merawat bapaknya atau ibunya. Kalau seandainya mungkin orang tuanya, yang perempuan saja yang mungkin nyepoi dan sebagainya, tidak ada masalah. Dirawat oleh istrinya. Tetapi itu salah satu bentuk birrul walidain yang paling besar. Sehingga bagaimanapun tidak bisa dikalahkan berbuat birrul walidain secara langsung dari seorang anak kepada orang tua. Itu termasuk salah satu birrul walidain ketika dia sang anak ini tidak mampu untuk membawa atau untuk merawat ibunya karena pekerjaannya. Akan tetapi yang paling penting, seorang anak hendaknya dia sering menjenguk atau bahkan kalau seandainya bisa memungkinkan dia tinggal bersama orang tuanya. Manfaatkan. Ada satu kisah dan ini terjadi di masa sekarang ini. Bersaudara rebutan. Sudah pernah dengar ini? Dua orang bersaudara, dia rebutan. Ketika orang tuanya, ibunya sudah besar.
ketika orang tuanya, ibunya sudah besar, sudah tua, bahkan mungkin harus digendong. Sidang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dua orang bersaudara menuntut keadilan. Sidang, hakimnya ini tidak bisa memutuskan. Maka ketika sampai akhirnya dua orang bersaudara ini diputuskan oleh sang hakim. Ribut bukan warisan, tetapi meributkan siapa yang berhak merawat ibunya. Siapa yang berhak merawat ibunya secara langsung. Pada awalnya sang saudara ini, dua bersaudara, kakaknya dan adiknya ini bekerja jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Sang adik ini bekerja, biarlah saya bekerja, sang kakak ini biar merawat ibunya. Sampai sekitar misalkan sampai usia sudah lama, puluhan tahun sang kakak ini merawat ibunya dan dibiayai oleh adiknya yang bekerja di tempat yang jauh. Setelah kakaknya ini sudah lama merawat ibunya, sang adik ini kemudian minta jatah. Saya juga pengen merawat ibu saya. Merawatnya ini apa? Merawatnya ya memandikan, mau merawat, betul-betul merawat, menyuapi ibunya yang sudah sangat tua. Sang ibu ini ketika sang adik ini minta supaya dia bisa berkesempatan untuk seperti kakak sebelumnya yang sudah sekian tahun. Adiknya sudah pensiun. Bayangkan sudah pensiun ini. Pensiun itu berarti umur berapa itu? Mungkin 50-60 tahun. Gampangannya pensiun seperti ini. Sang anak ini, adiknya ini pensiun dan meminta kepada kakaknya supaya gantian. Sekarang saya pengen merawat orang tua saya. Salah. Subhanallah. Karena sebelumnya dia yang membiayai, dia sekarang pengen apa? Pengen merawat. Dia sudah pensiun, dia sudah selesai. Kakaknya tidak mau. Pengennya apa? Dia tetap yang merawat ibu. Karena ini pahalanya yang besar. Nggak ditaruh di panti jompo ini. Tapi anak ini, dua ini rebutan. Akhirnya karena kakaknya tidak mau ngalah, adiknya menuntut haknya. Karena selama ini yang merawat orang tua kakaknya, yang dia membiayai adiknya ini. Sekarang ini sudah pensiun, sudah nggak bekerja lagi. Maka dia pengen berkesempatan untuk merawat ibu. Ketika ibunya ditanya, ibu gimana? Ibunya tidak bisa. Tidak bisa menjawab. Karena dua-duanya sangat apa? Semuanya dicintai oleh ibu. Tidak bisa menjawab. Ini kata sang kakak, kamu selama ini sudah merawat ibu. Artinya kamu membiayai perawatan ibu. Saya yang langsung. Dia tidak ingin melepaskan. Bayangkan ini. Akhirnya sang hakim memutuskan bahwa sang kakak karena sudah merawat sekian puluh tahun, maka sekarang diberikan kepada siapa? Si adik. Kesempatan untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana kakak. Ketika diputuskan hakim ini, kakaknya menangis sejadi-jadinya di tempat pengadilan. Sampai akhirnya adiknya kemudian memeluk kakaknya. Memeluk kakaknya. Subhanallah. Rebutan apa? Rebutan mengasuh orang tuanya, ibu. Ibunya cuma satu. Ibunya ingin dibawa oleh adiknya. Sang kakak tidak siap untuk berpisah dengan ibu. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Luar biasa kisah ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan mengasuh orang tua sampai sang kakak dan adik ini berebutan.
untuk bisa mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Jadi tidak mungkin sang adik dan kakak ini kemudian tinggal di satu tempat. Tinggal satu tempat karena agak berjauh. Akhirnya sang ibu ini kemudian pindah ke adiknya karena diputuskan oleh sang adik. Masya Allah. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan tentang masalah ini. Adapun menaruh di panti jompo dan sebagainya, jika memang sesuatu yang tidak mungkin kecuali harus ditaruh, bisa jadi itu salah satu bentuk birrul walidain. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk tinggal bersamanya, jika itu adalah sangat darurat, tetapi sungguh dia malah melewatkan kesempatan emas untuk merawat orang tuanya secara langsung. Tidak bisa dikalahkan. Bisa jadi itu termasuk birrul walidain, tapi yang nggak bisa dikalahkan ketika seorang anak dialah yang merawat langsung orang tua. Yes. Apakah perlu kita memberi penjelasan kepada orang tua ketika orang tua kita banyak menyelisih kita dalam melaksanakan sunnah, atau kita hanya harus diam saja? Apabila memungkinkan untuk menjelaskan, maka dijelaskan dengan bahasa yang sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun orang tua itu terkadang dengan usia yang sudah sepuh, ini tidak memungkinkan untuk disampaikan penjelasan sejelas-jelasnya, termasuk ketika orang tua sudah terlanjur mengamalkan amalan yang selama ini dia laksanakan. Untuk diajari kembali kepada sunnah, ini agak apa? Agak berat. Artinya memang susah dalam artian untuk kemudian orang tua mengikuti sunnah secara keseluruhan. Maka yang paling penting untuk disampaikan kepada orang tua, untuk dijelaskan, untuk diarahkan. Dia sang anak ini berusaha, yang paling penting adalah orang tua ini keluar dari kesyirikan. Keluar dari apa? Kesyirikan. Ini yang paling penting. Penanaman akidah. Ini yang paling diprioritaskan. Adapun masalah dia masih mengamalkan amalan-amalan yang mungkin menyelisih apa? Sunnah. Menyelisih sunnah. Misalkan tata cara sholat, kemudian doa-doa, atau amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada sunnahnya. Maka ini adalah prioritas yang berikutnya. Ketika prioritas yang pertama yaitu doa, diselamatkan orang tua itu dari apa? Kesyirikan. Kalau itu targetnya yang sudah tersampaikan, ini berdoa hanya kepada Allah saja, yang wajib ini, atau yang berbahaya itu kesyirikan. Ini dijelaskan kepada orang. Ini prioritasnya. Kalau ini sudah bisa, maka pelan-pelan, karena bagaimanapun merubah kebiasaan yang selama ini diamalkan itu sangat apa? Sangat berat, apalagi harus menghafal, ya kan? Menghafal yang satu yang harus dihafal, karena sudah terlanjur demikian pelaksanaan. Sholatnya kok nggak sesuai dengan sunnah? Ini sudah, karena sudah apa? Terlanjur apa? Terlanjur, itulah yang biasa dilakukan. Bahkan kita tidak usah jauh-jauh. Kita ketika sudah terbiasa dalam mengamalkan sesuatu, terkadang kita sudah mempelajari sunnah, kita masih terbawa, iya kan? Contohnya, kita sudah terbiasa niat itu dilafadzkan. Niat itu apa? Sudah terbiasa kita melafadzkan niat. Tetapi ketika kita belajar sunnah, nggak ada tuntunannya. Nggak ada tuntunannya.
Maka ketika kita sudah tahu ini menyelisih sunnah, nggak ada tuntunannya. Tapi setiap kita sholat, awal-awal kita berubah misalnya. Dari yang sebelumnya ini berbagai perkara yang nggak ada tuntunannya. Tapi kemudian kita berusaha untuk berubah. Itu kita masih saja ketika takbiratul ihram kita masih apa? Masih terucap terkadang, ya kan? Masih terucap. Usolli, kemudian rukuknya dan sujudnya, ketika wudhu, wudhu yang sunnah harus mengusap kepala. Kadang lupa, masih lupa, sehingga cuma apa? Cuma depannya saja. Nah, perubahan seperti itu, apalagi yang sudah sepuh, sudah tua, ini sangat berat. Makanya ini adalah sesuatu yang tidak mesti kita harus sesuai sampai betul-betul apa? Sunnah, sampai orang tua bisa jadi marah. Sudah sedikit-sedikit orang tua kita jelaskan jika mampu. Tapi apa yang paling penting itu tadi, orang tua kita selamatkan. Kalau masih ada keyakinan syirik, maka kita sedikit demi sedikit kita jelaskan. Nah, yang setelahnya lebih dari itu, jika orang tua kemudian sudah paham, kita ajak ikut kajian, kita ajak apa? Ngaji dan seterusnya. Ini insya Allah sedikit demi sedikit akan apa? Akan berubah. Jadi jangan frontal ketika menyampaikan dakwah kepada orang tua. Jadi didiamkan ini bukan baik, mungkin demikian. Baik, sampai di sini. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Masih ada? Iya. Ya. Baik. Ada pertanyaan bagus. Ada pertanyaan yang bagus tentang masalah bagaimana kita berbuat baik. Kita berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua kita meninggal. Di antara yang paling bermanfaat untuk orang tua adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Waladun solihun yad'u lah. Doa dari seorang anak untuk orang tuanya. Dan ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu memintakan ampunan, istighfar. Allahumma ini Rabbana filana, ya Allah ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati kedua orang tua sebagaimana mereka telah mengasuhku sejak kecil. Nah ini doa yang sangat bermanfaat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah kedua orang tuaku, rahmati, karena rahmat Allah itu dibutuhkan pada saat berada di alam kubur. Pada saat berada di alam kubur. Doa ampunan, doa dimasukkan ke dalam surga jika orang tuanya muslim. Jika orang tua muslim, maka doakan sebanyak-banyaknya. Doa masuk ke dalam surga, doa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Ini salah satu birrul walidain yang masih tersisa. Birrul walidain yang masih tersisa ini adalah ketika kita pernah melakukan kesalahan kepada orang tua atau belum maksimal birrul walidain kita di masa hidupnya. Maka setelah wafat, di antaranya yang pertama mendoakan, yang kedua menyambung tali hubungan baik yang sebelumnya orang tua punya hubungan baik, saudara ataukah famili ataukah teman baik orang tua. Maka teman baik orang tua itu disambung hubungan baik itu oleh anaknya. Ini salah satu bentuk birrul apa? Birrul walidain. Jadi kalau orang tua kita punya sahabat, kita kunjungi sahabatnya bapak. Kita kunjungi sahabat bapak kita. Kita kunjungi dan kita apa? Kita sambung. Kita sambung hubungan baik ini. Ini kita jenguk, kita kasih sedekah, kita kasih hadiah. Ini orang yang dulu punya hubungan baik dengan orang tua, maka disambung oleh anaknya. Ini salah satu bentuk apa? Birrul walidain. Intinya ini yang bisa kita apa? Kita berikan perbuatan baik kepada orang tua dengan berdoa, dan ini yang paling penting, mintakan ampun, kemudian mintakan masuk ke dalam surga, ini diampuni dosa-dosanya, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada teman-teman. Sebagaimana disebutkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga sahabat yang lain. Mereka berusaha menyambung hubungan baik dengan orang tua mereka pada saat masih hidup. Maka disambung dengan apa? Dengan didatangi, dikunjungi, diberi hadiah dan sebagainya. Masya Allah. Mungkin demikian. Baik, masih ada? Doa ibu atau gimana? Iya. Ya, tentang masalah doa orang tua kepada anaknya. Ini adalah salah satu di antara doa yang mustajab. Meskipun tidak diperinci dalam masalah doa ini. Akan tetapi dari hadis Rasulullah SAW yang tadi disebutkan. Ini yang tadi disebutkan. Siapa yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Yang pertama kali yang diprioritaskan, maka Rasulullah menjawab ibumu, kemudian apa? Bapak. Maka dari sini bisa jadi secara umum termasuk doa ibu itu lebih dikabulkan. Bukan berarti doa bapak nggak dikabulkan, karena di dalam hadis disebutkan doa kedua orang tua untuk apa? Anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Ini secara umum adalah salah satu di antara doa yang mustajab. Nah, ini baik doa bapak maupun doa apa? Ibu. Tetapi dari keumuman hadis Rasulullah ini ketika ditanya tentang ibu, ini salah satu yang paling apa? Paling utama, artinya lebih kepada doa ibu, ya, bisa jadi lebih mustajab daripada doanya. Tetapi bukan berarti kemudian kita pertentangan antara doa ibu dan doa bapak ini. Karena yang kalau seandainya masih ada dua-duanya, sebagaimana apa tadi yang saya sampaikan, kisah yang saya sampaikan itu kisah nyata, bahkan dua kisah atau bahkan lebih, ini yang langsung kepada saya. Dan saya membuktikan bahwa ini doa yang paling penting adalah seorang ibu. Ini saya menekankan doa seorang ibu.
Karena sang anak ini yang tadi saya ceritakan itu lebih durhaka kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Perlakuan kasar atau perlakuan kata-kata yang lebih berat daripada kepada bapaknya. Subhanallah. Sampai saya merinding kalau mendengar cerita dari sang orang tua, kedua orang tua ini, ucapannya kepada ibu ini. Maka saya nasihatkan untuk sabar. Mungkin saja itu pengaruh istri. Ini pentingnya istri ini justru bukan kemudian merasa tersaingi oleh sang ibunya suami. Justru seorang istri seharusnya dia mendorong suami untuk berbuat baik kepada ibunya, bukan cemburu. Karena selama ini banyak istri itu cemburu ketika seorang suami berbakti kepada lebih memperhatikan ibunya daripada dirinya. Kalau ada istri yang cemburu ketika seorang suami lebih mempedulikan atau lebih memperhatikan ibunya, dia cemburu, subhanallah. Kalau cemburu kepada istri yang lainnya itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau seorang istri cemburu kepada ibunya karena sang anak ini lebih mendengar atau lebih memperhatikan ibunya, justru sang suami ini sebenarnya dia adalah orang yang baik. Justru orang yang yang baik. Justru dia seharusnya seorang istri mendorong suami untuk lebih perhatian, lebih memperhatikan ibunya pada saat apalagi lebih membutuhkan. Pada saat ketika orang ibunya sudah tua. Tapi yang terjadi adalah justru sang istri banyak yang mereka cemburu. Maka hendaknya para istri itu memperhatikan, bisa jadi dia nanti akan menjadi seorang nenek. Anaknya, ingatlah kalau dia punya anak laki-laki, misalnya punya anak laki-laki, dia akan punya istri. Bagaimana kalau dia nanti diperlakukan oleh istri anaknya, oleh menantu perempuannya di hari tuanya dia, sebagaimana dia memperlakukan kepada mertuanya. Maka jika seorang wanita memperhatikan ini, ingatlah masa depan atau nanti suatu saat dia akan menjadi tua yang membutuhkan kepada anaknya. Dia sang istri ini suatu saat dia akan tua dan akan membutuhkan anak laki-laki itu. Yang nanti bisa jadi anaknya punya istri. Bagaimana kalau seandainya istrinya itu kemudian cemburu terhadap dirinya yang sudah membutuhkan anaknya, anak laki-laki. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, terutama juga nasihat kepada para akhwat yang nanti juga akan menjadi ibu bagi anak-anak yang sudah berkeluarga sebagai istri. Bagaimana butuhnya seorang ibu kepada anaknya di hari tuanya, itu akan dia rasakan. Dan apa yang disebut dengan hukum karma. Hukum karma itu apa? Pembalasan dengan perbuatan yang setimpal. Itu kalau dimaksudkan hukum karma seperti itu akan terulang. Seorang yang dia memperlakukan perbuatan kezaliman kepada orang lain, maka dia di hari tuanya atau ketika nanti Allah balaskan, dia akan dizalimi oleh orang lain sebagaimana dia dulu mendolimi mendolimi orang lain. Apalagi kalau berbuat zalim kepada seorang ibu, berbuat zalim kepada orang tua, waliyadzubillah. Maka ada sebuah kisah yang disebutkan, dan ini kisah nyata. Ketika seorang dia di pinggir jalan, dibuang anaknya, seorang bapak ini tidak bisa jalan, dia dibuang oleh anaknya, ditaruh di pinggir jalan. Ditaruh di pinggir jalan, akhirnya ini meminta tolong. Ketika itu ditanya seorang bapak ini, kenapa engkau ada di sini? Kenapa ada di sini? Sudah tua.
jompo. Akhirnya dia menceritakan, ya demikianlah yang saya alami ini sebenarnya adalah hukuman atau akibat dari perbuatan saya. Saya dulu memperlakukan orang tua saya, bapak saya, seperti ini. Maka sekarang saya diperlakukan oleh anak saya juga seperti ini. Dibuang oleh anaknya. Sebagaimana dulu dia membuang bapaknya. Subhanallah. Dan itu banyak terjadi. Banyak apa? Kejadian. Maka hendaknya kita perhatikan baik-baik bahwa apa yang kita perbuat sekarang ini akan kita petik buahnya nanti ketika kita apa? Kita nanti tua. Ini perlakukan orang tua itu dengan baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan yang juga apa? Baik kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.